Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Kunyaraji dari kelompok 1. Bersama teman-teman kali ini kita akan mempresentasikan sebuah materi mengenai sistem konsep perekonomian Islam. Sebelum memulai presentasi, saya perkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Ada Oleh Zahira, Hernando Dwi Bakti, Andika Febrianti, Yudi Kunyaraji, saya sendiri, dan Aryan Ziki Gebi Cahyang Ringtias. Untuk penyampaian materi akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Mbak Hernando Dwi Bakti dan Andika Febrianti. Untuk Mbak Hernando Dwi Bakti dan Andika Febrianti, kami persilahkan. Yang pertama, pengertian sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam secara sederhana merupakan sebuah peraturan di mana pelaksanaannya berlandaskan dengan berbagai syariat Islam yang selalu berpedoman pada Al-Quran maupun Al-Hadis. Hal ini meliputi kegiatan seperti simpan pinjam, investasi, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Sistem ekonomi ini diciptakan agar umat Islam bisa tetap melakukan kegiatan ekonomi dengan baik dan benar dan terhindar dari semua sifat yang buruk seperti riba, zalim, ihtihar, haram, dan masih banyak lagi. Semuanya sudah dijelaskan dan diatur secara terperinci dalam kegiatan ekonomi Islam. Kemudian yang kedua yaitu cara kepemilikan harta dalam Islam. Dalam Islam, kedudukan harta termasuk ke dalam hal yang sangat penting. Hal ini dibuktikan dari adanya berbagai pendapat, namun semuanya merujuk pada satu ketentuan, yakni pada akhirnya semua harta adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam juga memberikan perlindungan kepada para pemiliknya. Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan harta dalam Islam? Nabi Muhammad SAW sendiri sangat amat memperhatikan pemanfaatan harta dalam Islam. Karena jika sampai terjadi mubazir atau penimbunan harta, hal tersebut sama saja mendatangkan dosa dan akan mempersulit hisab pada hari akhir kelak. Semuanya harus dipergunakan dengan cara yang baik dan benar. Misal saja, Anda memiliki sebidang tanah, namun setelah 3 tahun masih saja didiamkan tanpa adanya pemanfaatan. Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan dosa dan berakibat buruk pada pemiliknya. Untuk itu, sebaiknya jangan buang-buang waktu saat Anda sudah memiliki harta benda. Yang ketiga, cara mengaplikasikan harta. Yang pertama, cara mengaplikasikan harta yaitu dengan cara penuaian hak. Setiap muslim yang memiliki harta wajib menyumbangkannya untuk zakat sesuai dengan aturan syara'. Jadi, tidak ditimbun untuk kemudian didiamkan dengan maksud disimpan dan memperkaya diri sendiri. Karena dalam harta tersebut juga terdapat hak-hak untuk orang miskin maupun orang yang kurang mampu. Zakat merupakan sebuah lambang keharmonisan hubungan sesama manusia, bahwa tidak ada yang lebih tinggi maupun rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya sama, hanya akhlak pembedanya. Kemudian cara mengaplikasikan harta yang kedua yaitu dilarang merugikan pihak lain. Sebagai pemilik harta yang banyak, sebaiknya Anda juga tidak boleh menggunakan untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Sebaik-baiknya harta adalah yang berguna bagi sesama, bukan justru yang mendatangkan mudarat. Jika sampai terjadi demikian, sama halnya Anda sudah meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jangan pernah hilang atau kabur dari kewajiban membayar pajak untuk sesama, sedekah, dan berbagai kegiatan berbagi lainnya. Hal ini juga dimaksudkan agar Anda tidak mudah terkena penyakit riya ataupun bangga terhadap harta tersebut dan menjadikan Anda sombong. Nah, yang selanjutnya, bagaimana kepemilikan yang sah? Kepemilikan yang sah harus memenuhi syarat kepemilikan secara sah. Hal ini bertujuan agar orang-orang tidak mendapatkan hartanya dari barang rampasan atau jarahan. Semuanya murni karena kerja keras masing-masing. Dengan begini, tentunya pembagiannya juga tetap bermanfaat. Al-Quran sendiri sudah melarang semua harta yang didapatkan dengan cara kotor atau tidak sah karena bisa menjadi sumber kerusakan. Begitu juga, jika Anda ingin mendapatkan harta
dari cara yang tidak teruji seperti menyuap, pengadilan, saksi palsu, dan yang tidak terpuji dan tercela lainnya. Nah, yang selanjutnya ada kelebihan ekonomi Islam. Ekonomi Islam menjadi sistem alternatif atas sistem ekonomi yang hingga saat ini masih dipergunakan, yakni sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Meskipun masih terbilang baru, yaitu dimulai dari pertengahan abad ke-20, namun secara tidak langsung praktik dan tujuan ekonomi Islam sendiri pada dasarnya sudah diterapkan sejak munculnya agama Islam di dunia. Yang pertama, terdapat moral dan etika. Maksudnya, pada ekonomi Islam atau ekonomi syariah, penggunanya secara tidak langsung dihadapkan kepada serangkaian moral dan etika. Yang kedua, proses distribusi berasaskan kepada keadilan. Maksudnya, sistem ekonomi Islam ini menjadikan keadilan sebagai salah satu asas utama yang wajib dipatuhi. Yang ketiga, kebebasan dalam pengambilan keputusan. Ini maksudnya Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengambil suatu keputusan yang dilandaskan dari nilai-nilai tauhid. Kebebasan ini kemudian akan mengoptimalkan kemampuan dan keputusannya yang berhubungan dengan ekonomi tanpa didasarkan paksaan siapapun. Yang keempat, sistem pemasukan yang aman. Maksudnya sistem pemasukan ini yang cukup berbeda dari sistem ekonomi konvensional. Pemasukan tersebut dilandaskan pada aktivitas yang menghasilkan laba dan modal. Karenanya, tujuan ekonomi Islam ini yaitu menghilangkan sistem bunga hingga penghasilan tetap dari berjalannya suatu aktivitas ekonomi. Nah, kemudian ada sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. Pengertian ekonomi Islam dan kesejahteraan umat sendiri merupakan definisi berbagai ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu sendiri akan memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan lingkungan, waktu, dan zamannya. Tentunya juga dengan sarana dan juga sumber daya. Semua sumber daya juga sarana bersifat alternatif agar bisa mencapai keberuntungan dunia serta akhirat. Tentunya semua itu sudah didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama Islam, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi, jika diterapkan dengan benar semuanya akan memudahkan jalan hidup Anda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kesalahannya kami ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.